뭐 많이 그립지. 그립고 이렇게 인도네시아 올 때마다 뭐 모든 팬들이 워낙 길거리 가더라도 아니면 카페나 식당에서 밥을 먹더라도 Ya, cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Ya, Ada janji dari presiden nggak kalau misalnya timnas menang atau lolos nih? Ya pastilah, nggak usah dari Pak Presiden, pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa. Yang timnas kedua gagal di SEA Games. Federasi tanggung jawab, jangan lepas tanggung jawab. Masa ada expo suruh nanya ini itu, ya kalian yang punya federasinya. Kalau Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Kegagalan timnas Indonesia di SEA Games bikin Presiden ambil keputusan tegas. PSSI diminta datangkan Shin Tae-yong lagi. Keputusan PSSI lepas Shin Tae-yong kian menuai kritik tajam dari publik sepak bola tanah air. Kalau sudah begini, siapa orang yang paling bertanggung jawab? Di luar dugaan, begini jawaban Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong kembali memantik perdebatan luas di tengah publik sepak bola nasional. Ketika itu, langkah ini dinilai kontroversial karena diambil saat timnas Indonesia sedang berada dalam fase krusial pembangunan jangka panjang dan peluang menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Alih-alih memperkuat optimisme, hasil di berbagai kelompok usia justru memunculkan tanda tanya besar. Kini, kegagalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 menjadi pemantik utama kritik yang kian deras. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, proyek jangka panjang yang dihentikan di tengah jalan. Pemecatan Shin Tae-yong terjadi saat fondasi timnas Indonesia mulai terlihat kokoh. Selama hampir 5 tahun, pelatih asal Korea Selatan itu membangun sistem permainan dengan disiplin tinggi, intensitas pressing agresif, serta keberanian memainkan pemain muda dan diaspora. Pola tersebut perlahan membentuk identitas timnas yang lebih modern dan berani bersaing di level Asia. Hasilnya bukan sekedar janji, peringkat FIFA Indonesia meningkat signifikan. Timnas senior lolos ke Piala Asia 2023 dan bahkan menembus fase gugur, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola nasional. Di level U23, Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 yang menjadi bukti nyata bahwa proyek jangka panjang mulai berbuah. Momentum ini sempat menumbuhkan keyakinan publik bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2026. Namun, proyek tersebut justru dihentikan saat memasuki fase paling menentukan. Seperti kita semua ketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir lah orang yang paling bertanggung jawab atas penghentian proyek jangka panjang ini. Fakta kedua, kegagalan SEA Games 2025 dan hilangnya kesinambungan. Selepas kepergian Shin Tae-yong, timnas Indonesia kembali dilanda inkonsistensi di berbagai level. Puncaknya terlihat dari kegagalan timnas Indonesia U22 melaju dari fase grup SEA Games 2025. Kekalahan dari Filipina dan kemenangan atas Myanmar tidak cukup membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh, sehingga langkah mereka harus terhenti lebih cepat dari harapan publik. Kondisi ini perkuat anggapan bahwa arah pembinaan timnas pasca dipecatnya STY belum sepenuhnya jelas. Ciri permainan agresif dan pressing ketat yang sebelumnya menjadi identitas perlahan menghilang. Timnas kini kerap tampil lebih reaktif, minim keberanian dalam duel intens, dan terkesan kehilangan arah. Sorotan juga mengarah pada pendekatan di kelompok usia yang dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan sepak bola modern,
sehingga proses regenerasi dianggap berjalan tidak optimal. Fakta ketiga, gelombang kritik publik dan kekhawatiran masa depan. Kekecewaan publik tumpah ruah di media sosial, khususnya platform X atau Twitter. Banyak warganet secara terbuka menyesalkan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong saat timnas sedang berada di jalur positif. Baru kelihatan jalannya, Shin Tae-yong malah dipecat. Sekarang timnas Indonesia kembali ke setelan pabrik, tulis seorang warganet. Komentar lain menyebutkan, dulu kalah tapi jelas progresnya. Sekarang kalah, mainnya juga tidak jelas. Ini timnas Indonesia kembali ke zaman kegelapan. Kekhawatiran terbesar publik tertuju pada momentum menuju Piala Dunia 2026 yang dinilai terancam. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, tapi proyeknya dihentikan sendiri. Kalau begini, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita mundur lagi. Tulis komentar lainnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Ragam kritik tersebut mencerminkan keresahan mendalam supporter yang menilai persoalan ini bukan semata soal sosok pelatih, melainkan soal kebiasaan lama sepak bola Indonesia yang sering berganti arah tanpa kesinambungan. Kini publik menanti langkah konkret PSSI untuk membuktikan bahwa keputusan besar ini bukan langkah mundur. Yang dibutuhkan publik bukan sekedar nama besar pelatih baru, melainkan jaminan bahwa sistem pembinaan, identitas permainan, dan jalur regenerasi tetap berjalan searah. Tanpa itu, harapan besar menuju panggung dunia berpotensi kembali menjadi cerita yang tertunda. Respon Shin Tae-yong soal isu masalah di ruang ganti timnas Indonesia, kaptennya memang Asnawi Mangkualam. Sebelumnya diberitakan, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal isu panas yang menyebut adanya masalah di ruang ganti skuad Garuda saat laga tandang ke markas China pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu tersebut mencuat setelah pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyinggung pergantian kapten dan perubahan komposisi pemain. Kini, Shin Tae-yong menegaskan langsung duduk persoalan sebenarnya. Berikut ini 3 faktanya. 1. Kapten utama sejak awal adalah Asnawi. Shin Tae-yong meluruskan isu yang berkembang terkait jabatan kapten timnas Indonesia. Menurutnya, Asnawi Mangkualam memang sejak awal merupakan kapten utama tim nasional. Penunjukan tersebut bukan keputusan mendadak, apalagi akibat konflik internal. Ia mengungkapkan bahwa keputusan soal kapten sudah dibicarakan bersama para pemain senior, termasuk Jay Irzes, Martin Paes, dan Jordi Amat. Dalam pertemuan itu, semua sepakat bahwa ketika Asnawi bermain, maka ban kapten memang layak disematkan kepadanya. Shin Tae-yong mengatakan, memang setahu saya tidak ada masalah apa-apa. Kami kumpul berempat membicarakan kapten utama, ya Asnawi. Dan Jay pun pernah bicara, kalau Asnawi yang main, ya Asnawi yang harus pakai ban kapten. Asnawi memang kapten utama. 2. Isu ruang ganti disebut tidak berdasar. Isu masalah ruang ganti kembali ramai setelah Arya Sinulinga menyebut adanya indikasi ketidakharmonisan yang tercermin dari perubahan susunan pemain dan pergantian kapten. Menurut Arya, jika tidak ada masalah, maka Jay Irzes tidak akan dicopot dari jabatan tersebut. Namun, Shin Tae-yong dengan tegas membantah anggapan itu. Ia menekankan bahwa selama persiapan hingga pertandingan melawan China, tidak ada konflik internal di dalam tim. Bahkan, ia menyebut isu tersebut sama sekali tidak benar. Shin Tae-yong menegaskan, tidak ada 1% pun, tidak ada. Pernyataan itu sekaligus menjadi klarifikasi langsung dari sosok yang paling memahami kondisi tim saat itu. 3. Klarifikasi langsung demi jaga kepercayaan publik. Shin Tae-yong menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta. Ia menyadari, isu ruang ganti berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia. Karena itu, ia merasa perlu meluruskannya secara terbuka. Meski saat ini berstatus tanpa klub usai berpisah dengan timnas Indonesia dan sempat melatih Ulsan HD, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap skuad Garuda. Klarifikasi ini menjadi penegasan bahwa dinamika tim nasional tidak selalu seburuk yang terlihat dari luar dan kepercayaan antar pemain tetap terjaga di tengah pertandingan level internasional. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan betapa mudahnya opini publik terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu utuh. Isu ruang ganti timnas Indonesia berkembang cepat karena perbedaan pandangan antar figur publik. Namun klarifikasi langsung dari Shin Tae-yong memberi perspektif yang lebih berimbang. Sebagai pelatih yang berada di pusat pengambilan keputusan, ucapannya patut menjadi rujukan utama agar penilaian tidak melenceng. Perbedaan kapten atau perubahan komposisi pemain seharusnya dilihat sebagai bagian dari strategi, bukan selalu dimaknai sebagai konflik internal. Dalam sepak bola modern, fleksibilitas peran adalah hal wajar dan tidak bisa ditarik kesimpulan instan tanpa memahami dinamika di balik layar. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan terhadap timnas Indonesia. Terlalu banyak spekulasi justru berpotensi mengganggu stabilitas tim. Dukungan publik yang objektif dan kritik yang proporsional akan jauh lebih membantu perkembangan sepak bola nasional dibanding memperbesar isu yang belum tentu berdasar. Timnas U22 gagal di SEA Games 2025. Zainuddin Amali bongkar akar masalahnya, sebut nama Shin Tae-yong. Sebelumnya diberitakan, langkah Timnas U22 Indonesia harus terhenti lebih cepat di SEA Games 2025 setelah gagal melaju dari fase grup. Hasil ini memicu sorotan tajam publik, terutama karena ekspektasi tinggi yang sebelumnya mengiringi pembinaan sepak bola usia muda. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pun akhirnya angkat bicara dan menjelaskan duduk persoalan kegagalan tersebut dengan menyinggung peran penting Shin Tae-yong di masa lalu. Disambung dengan kalimat berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Minim waktu kebersamaan jadi penghambat utama. Kegagalan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 tidak lepas dari persoalan mendasar, yakni waktu persiapan yang sangat terbatas. Zainuddin Amali menilai, skuad asuhan Indra Syafri belum memiliki cukup durasi untuk membangun kekompakan sebelum terjun ke turnamen. Tim Merah Putih hanya sempat berkumpul 2 kali sepanjang Oktober dan November 2025. Itu pun diisi dengan 4 laga uji coba melawan India dan Mali. Menurut Amali, kondisi ini membuat para pemain belum sepenuhnya saling memahami baik dari sisi taktikal maupun chemistry di lapangan. Ia menegaskan bahwa sepak bola level internasional menuntut proses panjang, bukan persiapan instan. Saya melihat ada hal yang penting, itu durasi untuk berkumpulnya mereka itu penting, kata Amali. Minimnya waktu bersama akhirnya berujung pada performa yang belum stabil, terlihat dari hasil hanya 1 kemenangan dan kegagalan bersaing dalam perburuan runner-up terbaik. Fakta 2. Pembanding emas SEA Games 2023 era Shin Tae-yong. Zainuddin Amali kemudian menarik garis perbandingan dengan generasi timnas yang sukses meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja. Ia menyinggung bagaimana Rizky Ridho dan rekan-rekan sudah dibina sejak lama di bawah arahan Shin Tae-yong. Proses panjang itu dimulai sejak tahun 2020 ketika mereka dipersiapkan untuk timnas U20 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20. Kenapa generasinya Rizky Ridho itu menghasilkan emas? Karena mereka itu berkumpul sejak tahun 2020, ucap Amali. Bahkan para pemain tersebut sempat menjalani pemusatan latihan dan turnamen di luar negeri seperti Kroasia, Spanyol, dan Turki. 2-3 tahun mereka bersama-sama, sehingga kekompakan dan kemudian saling memahami, ujar Amali. Fondasi kuat inilah yang kemudian membuat mereka matang saat tampil di SEA Games 2023, meski pelatih kepala saat itu adalah Indra Syafri. Lebih jauh, Amali menegaskan bahwa kegagalan di SEA Games 2025 harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi PSSI. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak saling menyalahkan atas hasil yang terjadi. Menurutnya, yang paling penting adalah membenahi sistem pembinaan kelompok umur agar kejadian serupa tidak terulang. Buat kami di PSSI harus bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, kedepannya itu harus ada pembinaan secara berkelanjutan, kata Amali. Ia menekankan pentingnya kesinambungan dari pembinaan di tingkat PSSI provinsi hingga tim nasional. Nah, hasil yang ada sekarang, ya sudah, kami harus terima, tanpa harus mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kami di PSSI tentu ini akan menjadi evaluasi di Exco ya, tutup Amali. Dari kegagalan ini, PSSI dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memastikan masa depan timnas Indonesia dibangun lewat proses panjang dan terencana. Lebih lanjut, situasi kegagalan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 seharusnya dipandang sebagai alarm keras bagi PSSI bahwa prestasi tidak bisa lahir dari persiapan singkat dan keputusan reaktif.
Penjelasan Zainuddin Amali justru mempertegas bahwa masalah utama bukan semata hasil pertandingan, melainkan arah pembinaan yang belum konsisten. Publik wajar kecewa karena standar keberhasilan sudah terlanjur dinaikkan oleh generasi sebelumnya, sehingga kegagalan kali ini terasa sebagai langkah mundur. Menyebut nama Shin Tae-yong dalam konteks ini juga memberi pesan implisit bahwa fondasi jangka panjang adalah kunci. Keberhasilan SEA Games 2023 bukan keajaiban sesaat, melainkan buah dari proses bertahun-tahun yang akhirnya dipetik di momen penting. Ketika pola itu tidak diulang, hasilnya pun sulit diharapkan sama. Ini menjadi pelajaran bahwa mengganti pelatih atau menunjuk sosok baru tidak otomatis menjamin prestasi jika ekosistem pendukungnya tidak disiapkan sejak awal. Kedepan, PSSI dituntut lebih berani menata ulang prioritas, bukan hanya mengejar target jangka pendek demi meredam kritik. Pembinaan usia muda yang berkelanjutan, jadwal pemusatan latihan yang jelas, serta sinkronisasi antara klub dan timnas harus menjadi komitmen bersama. Tanpa semua itu, kegagalan seperti di SEA Games 2025 berpotensi terus berulang, sementara mimpi besar sepak bola Indonesia akan kembali tertahan di persimpangan proses dan hasil. Kegagalan di SEA Games 2025 bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses panjang yang harus dilalui sepak bola Indonesia. Setiap generasi punya tantangan sendiri dan tidak semua jalan menuju prestasi selalu mulus. Justru dari momen sulit inilah karakter pemain, pelatih, dan federasi diuji untuk bangkit dan belajar. Untuk para pemain muda, hasil ini jangan dijadikan beban yang mematahkan semangat. Pengalaman gagal di usia dini bisa menjadi bekal berharga jika disikapi dengan sikap yang benar. Teruslah bekerja keras, menjaga disiplin, dan percaya bahwa kesempatan berikutnya akan datang bagi mereka yang siap. Sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang tidak berhenti berjuang. Bagi PSSI dan seluruh pemangku kepentingan, inilah saatnya membuktikan komitmen terhadap pembinaan jangka panjang. Prestasi besar tidak lahir dari keputusan instan, melainkan dari keberanian menata fondasi dengan sabar dan konsisten. Selama ada kemauan untuk berbenah dan bersatu, harapan sepak bola Indonesia untuk kembali bangkit dan berprestasi akan selalu terbuka. Pemain curhat usai timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bisa lolos jika kita masih bersama. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah tersingkir di putaran 4 kualifikasi zona Asia. Dua kekalahan dari Arab Saudi dan Irak menjadi akhir perjalanan skuad Garuda. Di balik kegagalan itu, muncul kisah emosional ketika sejumlah pemain mencurahkan isi hati mereka kepada mantan pelatih Shin Tae-yong. Mereka percaya peluang lolos masih terbuka andai tetap bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Air mata di ambang sejarah. Kegagalan timnas Indonesia terasa begitu menyakitkan karena jarak menuju Piala Dunia 2026 sebenarnya tinggal selangkah lagi. Shin Tae-yong mengakui suasana batin para pemain sangat terpukul. Bagi sebagian besar pemain generasi ini, kesempatan tampil di panggung dunia bukan sekedar mimpi pribadi, melainkan harapan jutaan pendukung sepak bola tanah air. Kesedihan itu bahkan berujung pada pesan pribadi yang dikirimkan langsung kepada Shin. Ia mengungkapkan ada beberapa pemain yang menghubunginya usai kegagalan tersebut, meski ia memilih tidak menyebutkan nama. Kalimat singkat itu menggambarkan betapa dalam ikatan emosional yang telah terbangun antara pelatih dan pemain selama kebersamaan mereka. Keyakinan yang tak pernah padam. Di balik rasa kecewa, para pemain masih menyimpan optimisme yang kuat. Shin Tae-yong menuturkan bahwa para pemain percaya timnas Indonesia sebenarnya memiliki kualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keyakinan itu bukan tanpa dasar, mengingat performa kompetitif yang sempat ditunjukkan skuad Garuda di fase sebelumnya. Menariknya, optimisme tersebut diiringi satu keyakinan khusus, yakni hasil akhir bisa berbeda jika mereka tetap bersama Shin. Ia mengungkapkan pernyataan pemain yang mengatakan sebenarnya Indonesia bisa lolos jika kita masih bersama di timnas. Ucapan itu menjadi cerminan kepercayaan penuh pemain terhadap metode kepelatihan dan kepemimpinan Shin selama menangani timnas Indonesia. Perpisahan dan kursi kosong harapan. Fakta lain yang tak kalah penting adalah konteks pergantian pelatih yang menyelimuti kegagalan ini. Shin Tae-yong resmi dipecat pada 6 Januari 2025 dan posisinya digantikan Patrick Kluivert.
Namun, kebersamaan Kluivert dengan timnas Indonesia hanya bertahan sekitar 10 bulan sebelum akhirnya PSSI kembali berpisah dengannya. Kini, kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong dan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Curhatan para pemain kepada Shin Tae-yong bukan hanya soal nostalgia, tetapi juga gambaran harapan yang sempat tumbuh besar lalu runtuh. Kisah ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan sekedar hasil akhir, melainkan tentang kepercayaan, kebersamaan, dan mimpi yang diperjuangkan bersama. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa kegagalan timnas Indonesia bukan semata soal teknis di lapangan, tetapi juga soal kesinambungan dan kepercayaan. Ketika pemain masih menyimpan keyakinan besar kepada sosok pelatih yang sudah pergi, itu menandakan adanya ikatan emosional dan sistem kerja yang belum tergantikan secara utuh. Perubahan arah yang terlalu cepat membuat proses yang sudah terbangun akhirnya terputus di momen krusial. Di sisi lain, curhatan pemain menjadi cermin bahwa potensi timnas Indonesia sebenarnya ada dan nyata. Rasa sedih yang mendalam justru lahir karena mereka merasa peluang itu sempat berada dalam genggaman. Ini memperlihatkan bahwa generasi pemain saat ini memiliki mental kompetitif dan keberanian bermimpi lebih besar dibanding era sebelumnya. Ke depan, situasi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pengelola sepak bola nasional agar lebih sabar dan konsisten dalam membangun tim. Prestasi tidak selalu lahir dari keputusan instan, melainkan dari kepercayaan jangka panjang terhadap proses. Jika stabilitas dan arah yang jelas bisa dijaga, maka kegagalan ini bukan akhir, melainkan pijakan penting untuk lompatan berikutnya. Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI tak pernah tawari Shin Tae-yong untuk latih timnas Indonesia lagi. Nama Shin Tae-yong kembali ramai diperbincangkan setelah masa baktinya bersama timnas Indonesia berakhir. Di tengah harapan supporter agar sang pelatih kembali, Shin Tae-yong justru menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Ia menegaskan, hingga kini PSSI tidak pernah lagi menghubunginya untuk menukangi timnas Indonesia. Dari pengakuan langsung sang pelatih hingga arah baru timnas merah putih ke depan, berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, tak ada komunikasi sama sekali dari PSSI. Shin Tae-yong memastikan hubungannya dengan PSSI terputus setelah kebersamaannya berakhir. Hal itu ia sampaikan secara terbuka saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam 14 Desember 2025. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik yang mengira masih ada peluang bagi dirinya untuk kembali melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan sejak kepergiannya tidak ada pembicaraan lanjutan dalam bentuk apapun. Ia menyampaikan sama sekali tidak ada komunikasi antara PSSI dan saya. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa wacana kembalinya Shin Tae-yong sejauh ini hanya hidup di benak para pendukung, bukan dari meja federasi. Fakta 2, dukungan supporter masih mengalir deras. Meski tak lagi berada di kursi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku masih merasakan kehangatan dari para pecinta sepak bola tanah air. Banyak supporter yang secara terbuka menyuarakan harapan agar dirinya kembali memimpin timnas Indonesia di masa depan. Menanggapi dukungan itu, Shin Tae-yong tidak menutup rasa harunya. Ia menyebut perasaannya sangat menyenangkan masih diinginkan supporter timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih sekali. Bagi Shin Tae-yong, apresiasi tersebut menjadi kenangan berharga dari perjalanannya membangun timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fakta 3, arah baru timnas Indonesia menuju pelatih Eropa. Di tengah kepastian bahwa Shin Tae-yong tidak lagi menjadi opsi PSSI, arah baru timnas Indonesia mulai terlihat. Rumor yang berkembang menyebutkan pelatih berikutnya akan berasal dari Eropa dengan 2 nama yang paling santer adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Herman. Proses pencarian pelatih baru pun sudah berjalan. Beberapa waktu lalu, 3 perwakilan PSSI yakni Direktur Teknik Alexander Zwiers serta anggota Exco Endri Erawan dan Muhammad disebut telah mewawancarai sejumlah kandidat. Pelatih baru timnas Indonesia diprediksi diumumkan pada awal Januari 2026 dengan tantangan langsung menanti termasuk FIFA Series pada Maret 2026 dan laga uji coba melawan Finlandia, tim peringkat 75 dunia. Babak baru timnas Indonesia pun segera dimulai. Tanpa Shin Tae-yong di pinggir lapangan, publik ini menanti apakah pilihan PSSI kali ini mampu menjawab ekspektasi dan membawa prestasi yang selama ini dirindukan.